Malam itu, suasana terasa tenang di sebuah pendopo kecil yang akrab dengan rakyat Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi duduk di hadapan kamera, mengenakan kemeja putih dan ikat khas Sunda yang melekat di kepalanya. Ia sedang melakukan siaran langsung, di kanal YouTube miliknya, sebuah kebiasaan yang belakangan makin rutin ia lakukan. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk mendengar langsung keluhan dan harapan rakyat. Topik malam itu cukup berat. Ia membahas kelanjutan bantuan pendidikan untuk anak-anak korban ledakan gudang amunisi di Garut. Di kolom komentar, ribuan orang ikut menyimak. Ada yang berterima kasih, ada yang menyampaikan doa, ada juga yang menceritakan kondisi di pelosok kampung mereka yang belum tersentuh bantuan. Hingga tiba-tiba, sebuah komentar muncul. Bukan pertanyaan, bukan curhatan, tapi ancaman. Saya akan ledakkan lokasi ini. Kau tidak akan hidup sampai akhir jabatan. Komentar itu hanya satu baris, tapi cukup untuk membuat sunyi meledak di balik layar. Sekilas ekspresi Kang Deddy tidak berubah. Ia tetap berbicara seperti biasa, namun nada suaranya terdengar sedikit melambat. Matanya sempat menatap ke arah layar admin, lalu ia melanjutkan seperti tak terjadi apa-apa. Tapi di ruangan sebelah, suasana berubah total. Admin siaran langsung mulai panik, mengecek ulang komentar tersebut. Tim pengamanan mulai berbisik. Seorang asisten menelepon diam-diam. Di antara ratusan komentar harapan dan cinta, satu baris teror muncul dan berhasil menyusup ke ruang paling aman, ruang kepercayaan publik. Ketika siaran selesai, Kang Deddy menunduk sejenak. Lalu ia hanya berkata pelan, "Kita hidup di zaman di mana bicara kebenaran bisa dihargai atau diancam. Tapi kalau saya mundur karena takut, saya tidak layak berdiri di sini." Ia keluar dari ruangan. Dan malam itu, cerita ini baru saja dimulai. 1 jam setelah siaran berakhir, ruangan pendopo yang tadinya penuh cahaya mulai gelap. Lampu studio dimatikan satu persatu, mikrofon dilepas. Tapi yang tidak bisa dimatikan malam itu adalah kecemasan. Di meja sudut ruangan, layar monitor masih menyala. Komentar itu masih tergantung, walau ratusan komentar baru sudah menggeser posisinya. Tapi semua orang di ruangan itu tahu, ancaman itu bukan komentar biasa. "Saya akan ledakkan lokasi ini." Kalimat pendek, tapi menyusup seperti racun. Tanpa wajah, tanpa suara. Hanya nama akun anonim dengan foto buram dan channel kosong. Asisten pribadi Kang Deddy menutup laptop perlahan. Wajahnya tegang. "Pak, kita bawa ini ke kepolisian," bisiknya. Kang Deddy tidak langsung menjawab. Ia berdiri, membuka jendela pendopo, menatap langit malam Garut yang penuh kabut. Di luar bunyi jangkrik menyamarkan kekacauan yang sedang terjadi di dalam kepala semua orang. Salah satu admin media memutar rekaman siaran dari awal. Mereka ulangi frame demi frame saat komentar itu muncul. Mencari pola, mencari bukti, mencari alasan untuk tidak takut. Tapi yang mereka temukan hanyalah ruang kosong dan rasa dingin yang tidak datang dari AC. Kang Deddy akhirnya berkata pelan, "Jangan panik, simpan saja dulu. Tapi pastikan dicatat waktu, menit, dan tangkap layarnya. Nanti kirim ke saya." Lalu ia menoleh. Kali ini tatapannya dalam. "Ini bukan pertama kalinya saya diancam. Tapi ini pertama kalinya ancaman datang di tengah rakyat yang sedang berharap." Keheningan melingkupi ruangan. Di luar, mobil patroli polisi lewat tanpa tahu bahwa di balik dinding pendopo itu ada sebuah badai kecil yang baru saja mulai tumbuh. Dan bagi sebagian orang, ancaman hanyalah permainan komentar. Tapi bagi Kang Deddy, yang hidupnya tidak diselubungi protokol, komentar bisa berarti nyawa. Malam itu, semua orang pulang lebih lambat dari biasanya. Dan satu file kecil dikirim diam-diam ke bagian kejahatan siber Polda Jabar. Pagi berikutnya, sebuah file dengan lampiran tangkapan layar komentar dikirimkan ke Direktorat Siber Polda Jawa Barat. Tidak ada judul besar, tidak ada pengantar panjang. Hanya satu kalimat dari staf tim media Kang Deddy. "Mohon atensi terhadap komentar ini. Lokasi siaran berada di Garut." Di ruang sunyi yang penuh monitor dan layar berkedip, tim cyber mulai bergerak. Ini bukan pertama kali mereka menerima laporan semacam ini, tapi kali ini berbeda. Ini bukan tokoh sembarangan. Ini Deddy Mulyadi, sosok publik yang sedang disorot karena terlalu dekat dengan rakyat dan terlalu berani bicara apa adanya. Teknisi membuka komentar, melacak jejak akun.
Akun bernama Kunci Terakhir 91 dengan foto profil abstrak dan tidak memiliki konten. Tapi dari metadata yang tertinggal, mereka menemukan sesuatu. Akun ini terhubung ke server luar negeri, tapi menggunakan jaringan VPN dari sebuah warnet di Bandung. Perintah penyelidikan dikeluarkan, petugas turun ke lapangan, dan sebuah fakta mengejutkan muncul. Komentar dengan pola ancaman serupa pernah muncul beberapa bulan lalu, diarahkan ke aktivis buruh juga lewat siaran langsung. Ini bukan ancaman iseng, ini adalah pola. Polisi memperluas pencarian, IP dialihkan, username berganti-ganti, tapi gaya bahasanya tetap sama, mengancam, tegas, dingin, dan semua ditulis di jam-jam di mana kebanyakan orang sedang tidur. Sementara itu, di kantor Kang Deddy, suasana tetap tenang di permukaan, tapi di balik layar, semua waspada. Jadwal lapangan disesuaikan, lokasi siaran dialihkan, namun Kang Deddy bersikeras. Saya tidak akan sembunyi hanya karena bayangan, karena yang saya hadapi bukan teroris, tapi rasa takut itu sendiri. Polisi kini berada di titik penting. Jejak digital mengarah ke satu nama, satu lokasi, dan satu komputer. Dan saat penelusuran itu mencapai puncak, ada ketukan di pintu rumah kecil di pinggiran kota. Seseorang akan segera ditanyai. Sebuah rumah sempit di pinggir kota, berdinding batako yang belum diplester, menjadi tujuan akhir dari pelacakan yang dimulai dari satu baris komentar. Petugas cyber dan intel datang tanpa sirin. Mereka mengetuk pintu dengan hati-hati, dan saat seorang pemuda kurus berusia sekitar 24 tahun membukakan pintu, ia tidak tampak seperti pelaku kejahatan besar. Ia justru tampak seperti orang yang sedang kehabisan arah hidup. Namanya Rehan, bukan simpatisan partai, bukan pula aktivis politik. Ia hanyalah seorang pengangguran yang hidup sendirian setelah ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi. Komputer yang digunakan untuk mengirim komentar itu adalah milik warnet, tempat ia biasa menghabiskan waktu malam, bukan main game, tapi menonton debat politik dan kanal YouTube pemimpin-pemimpin daerah. Ketika polisi mengkonfrontasinya dengan tangkapan layar komentarnya, Rehan tidak mengelak, ia hanya menunduk. Lalu berbisik, "Saya cuma mau didengar sama siapa saja, karena dunia nggak pernah dengar saya." Ia mengaku sempat mengidolakan Kang Deddy, menonton siarannya, merasa dekat. Tapi suatu waktu, ketika bantuan pendidikan tidak menyentuh kampungnya dan adiknya putus sekolah, ia merasa kecewa. Bukan kepada Deddy saja, tapi kepada semua, sistem, pemerintah, hidup. Dan komentar itu bukan rencana, bukan niat sungguhan. Tapi katanya, "Saya ingin tahu, kalau saya mengancam dia, apakah suara saya akhirnya akan diperhatikan?" Polisi menahan Rehan untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi laporan Kang Deddy tidak meminta hukuman. Ia hanya menulis di bagian bawah, formulir, "Saya hanya ingin tahu, kenapa anak muda kita bisa sampai seputus asa itu?" Cerita ini tidak selesai dengan borgol. Cerita ini baru saja membuka lapisan terdalam dari krisis yang lebih besar. Krisis harapan. Dan Kang Deddy memutuskan untuk bertemu langsung dengan orang yang pernah mengancam nyawanya. Ruang tahanan sementara itu sempit dan tidak hangat. Dindingnya berwarna abu pudar, meja besi di tengah, dua kursi menghadap satu sama lain. Di satu sisi, Rehan duduk dengan tangan di pangkuannya, mata menatap lantai. Di sisi lain, seorang pria masuk perlahan, mengenakan baju putih dan ikat Sunda di kepala. Tidak dikawal ketat, tidak memakai jaket anti peluru, hanya membawa satu hal, keinginan untuk mengerti. "Kamu Rehan?" Suara Kang Deddy tenang, seperti sedang menyapa tamu di rumah desa. Rehan mengangguk pelan, tanpa berani menatap. Ia terlihat, bingung. Tak percaya bahwa orang yang ia ancam mati kini duduk hanya 1 meter darinya. "Saya bukan datang untuk marah," ucap Deddy. "Saya datang untuk mendengar sepedas yang dakwaan sempat kamu sampaikan." Rehan akhirnya angkat kepala. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena menahan sesak. Ia mulai bicara tentang keluarganya, tentang adiknya yang berhenti sekolah karena biaya, tentang kampung yang tak tersentuh pembangunan, tentang rasa marah yang lama dipendam dan akhirnya keluar lewat satu komentar pendek. Komentar yang mengguncang satu provinsi. Kang Deddy mendengarkan,
tanpa memotong. Lalu ia bertanya satu hal yang membuat Rehan terdiam. "Kenapa kau tidak kirim surat? Kenapa harus ancaman?" "Karena surat nggak pernah dibaca, Pak," jawab Rehan pelan. "Tapi ancaman, langsung ditindak." Henning mengisi ruangan itu. Bukan kebekuan, tapi perenungan. Lalu Dedi mencondongkan tubuh, menatap Rehan dalam-dalam. "Ancaman memang membuatmu didengar, tapi bukan untuk hal baik. Dan bukan begitu cara." Lelaki menyelamatkan saudaranya. Rehan menunduk. Air mata jatuh pelan-pelan. Kang Dedi berdiri, mengangguk ke petugas. Itu Profesor Ista menepuk bahu Rehan dan berkata, "Kalau kamu butuh bantuan untuk adikmu, kita cari jalan. Tapi mulai hari ini, kamu harus jadi suara yang menyelamatkan, bukan yang menakuti." Di luar ruang tahanan, wartawan menunggu. Tapi, Dedi melewati mereka tanpa satu kata pun. Karena hari itu, ia tidak ingin jadi headline. Ia hanya ingin menjadi manusia yang mendengarkan manusia lain. Berita tentang ancaman pembunuhan terhadap Kang Dedi menyebar cepat. Tapi, yang lebih cepat lagi adalah respons publik. Media sosial dibanjiri komentar dukungan. Video rekaman siaran langsung diputar ulang jutaan kali. Tapi bukan hanya karena ancamannya yang viral, melainkan karena bagaimana ia menanggapinya dengan tenang, tanpa benci, dan memilih bertemu pelaku secara langsung. "Saya nggak bisa bayangin kalau saya yang diancam kayak gitu," tulis seorang pengguna TikTok. Tapi Pak Dedi malah ngajak ngobrol pelakunya. "Gila, ini baru pemimpin." Netizen membuat tagar baru. "Pemimpin berani, kon bersama tanpa teror." Dan yang paling banyak disebar, Dedi tidak walk out. Tapi di sisi lain, suara dari gedung-gedung tinggi pemerintahan nyaris tak terdengar. Tidak ada pernyataan resmi dari elit politik besar, tidak ada kunjungan solidaritas, tidak ada rapat khusus membahas keamanan pemimpin publik. Yang terdengar hanya bunyi mikrofon kosong. Huipi meja-meja sidang yang terlalu dingin. Di warung-warung kopi, rakyat mulai membandingkan. Yang bukan dari partai malah berani maju. Yang punya kekuasaan malah sibuk debat, bukan turun ke kampung. Ironisnya, dalam sunyinya elit, rakyat makin lantang. Dan Kang Dedi tetap berjalan. Malam hari, ia masih muncul di live YouTube. Bukan untuk menanggapi ancaman, tapi untuk membaca lagi surat-surat dari warga yang tertinggal. Menjawab satu persatu, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Karena baginya, teror itu bukan ujian paling berat. Yang lebih berat adalah melanjutkan kasih sayang, meski kita tahu bisa dilukai kapan saja. Itu bukan keberanian. Itu adalah cinta yang tidak mau kalah. Beberapa hari setelah pertemuan itu, satu amplop coklat dikirimkan ke rumah Kang Dedi di Subang. Tidak lewat email, tidak lewat admin, tapi lewat surat pos biasa, ditulis tangan, dengan tinta yang tampaknya sudah sempat basah karena air mata. Pengirimnya, Rehan pun isinya hanya satu lembar. Tapi saat Dedi membaca, ia membacanya pelan, berhenti di beberapa bagian, lalu menatap jendela yang mengarah ke kebun kecil di samping rumahnya. Isi suratnya begini, "Pak Dedi, maafkan saya. Waktu itu saya bukan ingin membunuh Bapak, saya cuma ingin ada orang penting yang akhirnya membaca saya. Saya lelah jadi angka di statistik. Saya capek dengar kata pemerataan, tapi adik saya harus berhenti sekolah. Saya pikir kalau saya teriak dengan cara buruk, saya akan lebih didengar. Saya salah, Pak, dan Bapak tidak membalas saya dengan benci. Itu yang menghancurkan pertahanan saya." Kertas itu diremas setengah oleh Kang Dedi. Bukan karena marah, tapi karena sesak yang tak bisa ditahan. Ia lalu mengambil bingkai tua di gudang rumahnya, memasukkan surat itu ke dalamnya, dan menggantungnya di dinding rumah kayunya, di samping foto kecil anak-anak desa yang pernah ia bantu. Tidak ada headline, tidak ada media. Tapi di ruangan sederhana itu tergantung sebuah pengingat bahwa di balik komentar penuh amarah ada luka yang tidak sempat diberi suara. Dan terkadang, ancaman bukan datang dari kebencian, tapi dari seseorang yang terlalu lama diabaikan. Pagi itu, langit Subang berwarna abu terang. Kabut belum sepenuhnya naik dari persawahan. Kang Dedi berdiri di pinggir jalan desa, mengenakan baju putih andalannya. Ikat Sunda tetap melekat di kepala. Ia tidak sedang diwawancara,
tidak sedang live YouTube. Ia hanya berdiri, menatap sekelompok anak berseragam sekolah berjalan kaki di tepi sawah, tertawa tanpa beban. Seorang anak kecil menoleh dan melambaikan tangan. "Pak Dedi." Dedi tersenyum. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk dan menepuk dadanya perlahan. Di rumahnya yang sederhana, surat Rehan masih tergantung di dinding. Di bawahnya, kini ada catatan kecil yang ia tulis sendiri. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan semuanya, setidaknya kita bisa mendengar satu demi satu. Karena rasa didengar bisa menyelamatkan lebih banyak dari yang kita kira. Sejak kejadian itu, Dedi tahu, ancaman tidak akan pernah berhenti. Selama kebenaran tetap berbenturan dengan Komokursen, selama suara kecil mencoba menyela panggung besar, selama pemimpin berdiri tanpa dinding, ancaman akan datang. Tapi yang membuatnya tetap berjalan bukan karena ia tak takut, justru karena ia tahu ada lebih banyak orang baik yang diam daripada orang jahat yang teriak. Maka selama rakyat masih berharap, selama anak-anak masih bisa beda cangkir di sekolah, dan selama satu surat bisa menyentuh hati pemimpin, ia tidak akan mundur dan cerita ini mungkin tidak berakhir, tapi justru karena itu ia berarti.